Tapi kenyataannya kita jadi sering bertengkar dan doi mulai bahas effort. Dia menyebut kalau effortku sekarang gak ada dan dia mulai nyebut soal mantan dia. Selamat malam untuk kamu yang masih dalam perjalanan menuju kasur atau kamu yang sudah ada di atas kasur. Gue Dera dari podcast Teman Tidur dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Hai, balik lagi bareng gue Dera di podcast Teman Tidur. Dan selamat hari Sabtu tentunya. Selamat malam minggu. Semoga malam minggu ini lebih baik daripada malam minggu lo yang sebelumnya. Amin. Gue gak tahu posisi lo sekarang lagi ada di mana, tapi yang jelas semoga lo lagi baik-baik aja. Tapi kalaupun lagi gak baik-baik aja, semoga lo cepet baik-baik aja. Ini kalimat terlalu klasik, tapi ya gak mungkin juga kan gue mengolok-olok kesedihan lo sekarang kalau misalkan posisi lo sekarang lagi sedih, ya gak sih? Oke, tentunya seperti biasa malam hari ini gue bakal nemenin lo dengan satu cerita yang udah gue pilih yang masuk ke websitenya Teman Tidur. Anyway, buat lo yang mau cerita juga itu boleh banget. Lo bisa kirimin aja ceritanya ke websitenya Teman Tidur. Itu ada di www.temantidur.id. Di situ gampang banget kok, tinggal klik aja, nanti ada kirim cerita di pojok kanan atas. Terus udah deh, tinggal kirimin aja ceritanya, bisa dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suaranya gitu. Dan setelah sekian lama gue nggak ngangkat cerita point of view dari cowok, akhirnya malam hari ini gue ngangkat cerita point of view dari cowok lagi. Karena ya kayaknya udah lama banget juga gue gak bawain cerita dari cowok. Sebenarnya buat lo yang udah sering dengerin podcast Teman Tidur pasti tahu alasannya kenapa. Ya alasannya itu karena gue cowok. Jadi biar lebih balance, gue lebih banyak untuk dengerin cerita dari cewek, biar kayak ketemu aja gitu loh. Kayak point of view dari gue cowok dan dengerin cerita cewek. Tapi untuk malam hari ini gue dengerin cerita dari cowok karena menurut gue pas tadi gue cari-cari ceritanya, ini kayaknya menarik untuk diangkat ya. Gue gak tahu menurut lo menarik atau enggak, tapi gue berharap lo dengerinnya sampai habis. Kalaupun enggak juga gak apa-apa sih sebenarnya, karena ini kan podcast Teman Tidur ya. Jadi dengan lo bisa lebih cepet tertidur aja, itu gue udah happy banget sih. Dan anyway, buat lo yang baru join, selamat bergabung dan semoga lo suka sama podcast Teman Tidur ini ya. Oke, dan sebelum gue masuk ke ceritanya, seperti biasa gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat lo yang udah support gue, udah pada beliin parfum gue. Terima kasih banyak ya. Lebih banyaknya tuh belinya di Shopee. Mungkin karena emang masih tabu kali ya transaksi di TikTok. Sama kayak gue dulu ya. Di tahun kemarin tuh gue masih belum sering banget untuk transaksi jual beli, bukan jual beli ya. Ya pembelian lah, karena kebanyakannya beli ya. Itu pembelian di TikTok tuh jarang, tapi kalau sekarang tuh jadi lumayan agak sering karena lumayan banyak promonya juga. Tapi anyway, thank you banget buat lo yang udah pada beli parfumnya. Namanya Salira Perfume. Anyway, buat lo yang mau beli, itu nanti linknya bakal gue cantumin di deskripsi. Dan itu juga ada discovery setnya. Jadi mungkin buat lo yang bingung, lo bisa beli discovery setnya aja dulu, biar lo tahu 5 varian yang gue keluarin kemarin gitu. Untuk yang varian barunya masih belum gue keluarin. Anyway, varian barunya tuh nanti gue bakal kayak berkolaborasi dengan Teman Tidur. Gue pilihin 5 varian yang menurut gue kayaknya ini cocok banget untuk karakter pendengar podcast Teman Tidur. Ya termasuk gue yang ngisi suara di Teman Tidur ya. Tapi nanti mungkin setelah semuanya lumayan berjalan dengan baik ya. Jadi di episode kemarin kan gue udah bilang gue baru pindahan studio gitu. Dan ini udah mulai proses pengecatan, terus tadi gue udah ganti lampu, tinggal nata beberapa furniture, sama rencananya gue mau ganti lantai gitu. Dan buat lo yang belum tahu juga, jadi selain Teman Tidur ini, gue ada era visual gitu, ada media, media seputar hunian lah. Itu media seputar hunian anak muda di Indonesia. Gue gak berani bilang yang pertama karena mungkin takutnya ada yang pertama juga gitu. Cuma kalau lo penasaran, lo bisa cek juga akunnya Era Visual. Itu ada di TikTok, di Instagram. Itu jadi kayak banyak inspirasi seputar hunian gitu lah. Khususnya sekarang tuh lebih banyaknya di kamar. Karena gue nyasarnya anak-anak muda yang gue mikirnya kalau untuk rumah mungkin belum semua anak muda aware. Tapi kalau untuk kamar kayaknya hampir semua anak muda tuh pengen punya kamar yang
yang proper lah, ibaratnya bisa jadi tempat istirahat ataupun bisa jadi tempat produktif juga. Oke, balik lagi ke topiknya. Jadi intinya gue masih belum bisa ngeluarin varian yang barunya, tapi kalau lo belum cobain 5 varian yang udah gue keluarin di Salira, lo wajib banget untuk cobain sih. Karena wanginya semuanya enak, jujur. Menurut gue pribadi ya, ini enak semua wanginya. Terutama yang Zinnia, karena akhir-akhir ini gue lebih banyak menghabiskan waktu tuh di indoor gitu. Dan gue rasa varian yang Zinnia ini nih cocok banget untuk aktivitas di indoor gitu. Wanginya tuh enak banget, manis tapi nggak manis yang lebay gitu. Jadi ini cewek cowok bisa masuk sih. Maksudnya bisa pakai varian yang ini. Oke, mungkin biar nggak terlalu kelamaan, gue mulai masuk ke ceritanya aja. Ini ceritanya gue tadi udah baca sekilas, tapi ya dilewat-lewat gitu, diloncat-loncat beberapa paragraf. Tapi yang intinya kalau gue lihat dari ceritanya sih, ini kayak ada keresahan dari seorang cowok yang dia tuh lagi ada masalah, tapi ngerasa kayak ceweknya tuh ya kurang ngerti lah. Bukan kurang ngerti, gimana ya, kayak gimana ya, nanti mungkin biar lebih enaknya ya lo dengerin ceritanya aja deh. Oke, gue langsung masuk ke ceritanya ya. Oh ya, untuk orang yang punya ceritanya mungkin gue samarkan namanya jadi siapa ya? Jadi Sigit kali ya? Sigit gak sih? Oke, namanya gue samarkan jadi Sigit ya. Halo kak, kalau emang bakal dibaca, terima kasih banyak sudah mau membaca kak. Aku cuma mau cerita soal kehidupan aku sekarang, soal percintaan ataupun soal kehidupan aku sendiri. Sekaligus aku mau tanya apa pemikiran yang harusnya aku pertahanin di situasi yang kayak gini. Pertama-tama, aku sekarang baru aja nginjek umur kepala 2, di mana ketika aku masih di umur belasan, aku kira semua bakal berjalan baik-baik aja. Ketika aku mulai menginjak kepala 2, tapi kenyataannya pun ternyata semua nggak sesuai harapan. Dari kondisi keluarga yang mulai terpuruk, ataupun dari kehidupan aku sendiri. Oh ya, aku mahasiswa semester 4 yang baru akan naik ke semester 5. Anyway, ini gue dapetin ceritanya itu di tahun kemarin ya, 2023 kalau nggak salah. Kalau gue lihat dari tanggalnya tadi ya. Oke, gue lanjutin lagi ke ceritanya. Dan di sini aku punya pacar yang dimana dia yang bener-bener aku pingin buat bareng terus. Dan ya, sekarang kita sudah jalan 1,5 tahun. Di awal hubungan semua berjalan baik-baik aja. Sampai tiba-tiba aja udah berjalan 1 tahun karena emang seseneng itu bisa bareng terus sama dia. Soal kehidupan kita semua udah berjalan sesuai pada umumnya gimana orang pacaran. Tapi perasaan dimana aku ngerasa kalau semua ini masih sepihak. Dimulai dari semua hal yang udah aku ceritain ke dia, tapi dari dia sendiri masih belum terbuka secara langsung sama aku. Meskipun hubungan sudah berjalan 1 tahun, tapi ngerasa belum bisa ngenal dia sepenuhnya. Dan for your info, aku kuliah sambil kerja. Tapi emang dari awal kuliah, aku gak berniat kuliah dulu kak. Karena emang aku tahu kondisi keluarga aja lagi kayak gimana. Jadi lebih milih mau kerja dulu, tapi ternyata pendapat orang tua beda sama aku. Mereka bersikeras buat aku kuliah, dan akhirnya aku pun masuk kuliah. Dari awal aku udah cari kerja yang emang bisa sambil kuliah kan kak. Emang butuh buat cari uang jajan sendiri. Karena emang aku gak dapet uang jajan dari ortu. Ada sih, tapi ketika mereka tahu aku bener-bener lagi gak ada uang aja. Maksudnya gimana nih? Oh, maksudnya ada, tapi ya pas mereka lagi gak ada uang, ya hitung-hitung buat cari jajan sendiri kali ya, maksudnya kesana kali ya. Jadi mereka kasih aku seadanya buat makan waktu kerja. Terus di semester 4 ini banyak hal yang bikin keluarga kita tuh jadi terpuruk. Dan pada akhirnya ortuku jadi sering bertengkar soal ekonomi. Dan ya, satu hal yang gak pingin aku dengar ternyata bakal kedenger juga. Dimana bokap aku bilang kalau ya udah mending gak usah kuliah aja. Dia bilang begitu karena emang dia udah gak tahu cara bayar uang buat kuliah gimana. Padahal dari awal aku udah kasih jalan kalau aku mau kerja dulu dan bakal ambil kuliah sendiri. Di situ aku ngerasa kalau 2 tahunku di perkuliahan jadi sia-sia. Dan akhirnya aku tetap bakal milih kuliah dengan uang aku sendiri kak. Tapi di sisi lain perihal percintaanku mulai jadi agak renggang.
Dimulai dari kita yang jadi jarang ketemu karena emang aku lagi nggak pegang duit. Terus ada hari-hari spesial yang benar-benar aku nggak bisa ngerayain karena sibuk kerja dan kuliah juga. Dan soal ekonomi juga yang benar-benar nggak ada uang buat ngerayainnya aja kak. Tapi aku coba ngejelasin soal kondisiku dan doi bilang kalau bakal ngertiin itu semua. Tapi semakin kesini mungkin emang kesabaran ada batasnya. Dia jadi sering marah ketika kita nggak jadi ketemu. Meskipun ada orang yang bilang kalau cewek pengen ketemu itu cuma butuh waktunya aja. Tapi menurut aku nggak bisa kayak gitu kak. Karena ketika cewek keluar sama cowok, si cewek bakal effort dalam segi apapun. Dari penampilan ataupun dari hal-hal kecil yang dia preparein buat ketemuan sama kita. Jadi ketika aku sebagai cowok ngajak keluar, tapi benar-benar nggak bisa ngasih sesuatu yang buat dia nyaman saat keluar sama kita tuh rasanya jadi kayak nggak adil aja kak. Jadi lebih memilih ngomong jujur aja kalau lagi nggak bisa, kata Sigit. Tapi kenyataannya kita jadi sering bertengkar dan doi mulai bahas effort. Dia menyebut kalau effortku sekarang nggak ada dan dia mulai nyebut soal mantan dia. Effort mantan dia atau bahkan layanan cowok masa lalu dia sebelum sama aku. Layanan cowok tuh maksudnya apa ya? Perlakuan mungkin ya, perlakuan cowok masa lalu mungkin ya. Ya sih, perlakuan kayak gitu kali ya. Oke, gue lanjut lagi ke ceritanya. Dia yang sering nyindir soal ekonomi. Wah, nyindir soal ekonomi tuh kayak gimana ya? Ketika bertengkar pun kayaknya dia udah muak kalau alasannya selalu sama. Padahal ketika aku lagi ada uang pun aku gak bakal ragu buat keluarin berapapun biar kita bisa senang-senang bareng kak. Tapi kenapa seakan kelihatan kalau aku yang gak mau berusaha mempertahankan hubungan di sini. Dan gak tahu kenapa juga baru-baru ini aku ngerasa ada hal yang aneh yang buat dia mulai berubah juga. Apalagi posisi kita sekarang lagi LDR. Oke. Dia jadi sering bahas soal aku yang gak mau usaha, padahal aku udah berusaha kasih semua ke dia. Walaupun itu bukan soal materi. Apa emang bener ya kak, dengan kekurangan kita di satu aspek, itu bikin semua yang kita kasih ke dia jadi gak ada artinya? Apa dengan kalah di satu aspek itu kita jadi kelihatan gak pantas banget? Apa gimana? Aku sering ditoksikin juga sama dia ketika dia lagi marah. Bener-bener rasanya capek mau berhenti, tapi selalu keinget gimana awalnya kita ketemu yang bikin aku jadi egois, gak mau pisah sama dia. Udah sih kak, gitu aja. Jadi menurut kakak hubungan aku sekarang lagi di fase toxic relationship atau enggak ya? Makasih ya kak. Dan ceritanya selesai. Ini menurut gue menarik sih untuk dibahas, tapi gue gak tahu menurut lo menarik atau enggak. Tapi gue akan memaksa lo untuk membahas cerita malam hari ini. Jadi ini gak tahu kenapa ya, di gue juga relate ya. Ketika gue menginjak umur di 20 tahunan gitu, itu posisinya di mana gue semester 5-an ya, 5 ke 6 lah. Di posisi itu gue baru kehilangan bokap. Mungkin buat lo yang udah sering dengerin episode gue, lo tahu ya, sekarang gue tuh cuma punya nyokap. Jadi bokap gak ada ketika gue waktu semester 5. Dan itu gue juga sama, kayak sempet ngerasa kayaknya udahan aja deh gue kuliahnya gitu. Karena posisinya gue sama nyokap itu beda kota. Gue kuliah di Bandung, nyokap di Cirebon. Dan gue ngerasa kayak ngapain gue ninggalin nyokap sendirian, sedangkan kakak-kakak gue tuh semuanya udah pada married gitu. Kayak gak tega aja ninggalin nyokap sendirian di rumah gitu. Dan di momen itu juga gue ngerasain hal yang sama. Kayak gue berharap, atau gue mikirnya di umur 20-an tuh kayak wah gila babak baru dalam kehidupan gue gitu. Dimana gue udah nyebutin umurnya tuh depannya pakai angka 2 loh gitu. Udah bukan kayak belasan tahun gitu. Tapi ternyata pas udah dijalanin kayak anjir gini ya ternyata gitu. Lo ada juga gak sih yang ngerasain hal yang sama gitu? Kayak, oh ternyata gini ya hidup di umur 20-an itu. Yang dimana ditambah lagi gitu, beberapa teman gue waktu kuliah tuh ada yang udah married juga anyway. Buat cewek-cewek sih khususnya. Karena kalau yang cowok tuh jarang banget untuk married pas waktu kuliah.
Nah cuma di posisi itu tuh kayak bikin gue tuh kayak dibilang fokus, ya fokus gak fokus gitu, maksudnya fokus kuliah ya. Terus ya di satu sisi kayak gue juga dulu tuh ada momen sama persis kayak, bukan sama persis, mirip-mirip lah sama Sigit gitu. Jadi kayak dulu tuh gue sempet cerita-cerita ke bokap sama nyokap kalau gue tuh sambil jualan-jualan gitu, jualan gambar. Karena dulu gue sering banget bikin gambar-gambar vektor gitu loh dari laptop. Lo tau gak sih gambar-gambar vektor yang kayak kartun-kartun gitu lah. Nah gue tuh suka jualin kayak gitu karena gue emang suka gitu. Dan anyway dulu tuh gue pengen banget masuk seni rupa, tapi gue baru tahu kalau misalkan mau masuk seni rupa tuh harus ada ujiannya dulu sebelum ujian tes tulis gitu. Dan ya udahlah, intinya gue dulu coba untuk jualan gambar. Tujuannya sebenarnya karena gue seneng aja, seneng seneng gambar, terus menghasilkan kan lumayan ya Wak, maksudnya buat nambah-nambah uang jajan gitu. Terus gue ala-ala pamer gitu ke nyokap bokap kayak, ini gue dapet duit segini gitu. Tapi lo tahu apa, nyokap sama bokap waktu itu nyaranin untuk nggak jualan. Ya maksudnya mengapresiasi, tapi kayak mending jangan, mending fokus kuliah aja gitu. Ya gue akhirnya ngerti sih sekarang. Kalau dulu gue mikirnya kayak, kenapa sih nggak support, padahal kan ini yang gue lakuin adalah hal baik lah intinya gitu. Cuma ya gue baru tahu sekarang, maksudnya kenapa alasan nyokap sama bokap waktu itu pengennya ya gue fokus kuliah aja gitu. Karena biaya kuliah emang gak sedikit. Ya gak sih? Ya gue baru baru sadar itu sekarang gitu. Ya kalau gue di posisi nyokap bokap juga, ya gue pasti bakal apa ya, mengatakan hal yang sama ya, kayak lu fokus kuliah aja deh. Dalam arti kayak kuliahnya mahal gitu. Jadi sayang kalau misalkan gak fokus. Cuma ya balik lagi, di situ gue ngerasa kayak agak kurang disupport, tapi ya di momen itu gue tetap ngelakuin itu dengan cara diem-diem gitu. Dan sampai akhirnya ada momen di situ bokap nggak ada, di situ gue ngerasa kayak wah gimana ya, susah gue untuk jelasin ya, kayak apa ya, gue bukan bukan jadi orang yang ngerasa paling sedih dari semua masalah yang ada gitu, bukan. Tapi lebih kayak kalau misalkan orang tuanya cerai misalkan, kan lo masih bisa ketemu ya sama bokap atau nyokap lo. Tapi kalau udah masalah meninggal, itu tuh kayak lo mau kemana, ke makam, ke kuburannya, nggak bakal bisa ketemu juga gitu, nggak bisa ngobrol juga. Nah yang kayak gitulah yang bikin gue tuh kayak wah hancur banget lah waktu itu. Dan itu berpengaruh sama perkuliahan gue, sama apa yang gue lakuin. Maksudnya kayak dulu tuh gue masih kayak malas-malasan gitu loh, kayak apa ya, ya udah fokus kuliah sama main aja. Ya jualannya pas gue pengen butuh duit tambahan aja gitu. Tapi pas udah bokap nggak ada tuh kayak gue harus ngejalanin itu semua berbarengan gitu. Meskipun sebenarnya disclaimer ya, nyokap tuh bilang ke gue kayak lo kuliah aja, gue masih sanggup untuk nguliahin lo gitu. Nah itu tuh yang bikin gue kayak anjir, ada cewek yang dimana ini nyokap gue sendiri berani untuk ngomong kayak gitu gitu. Yang sedangkan gue tahu biaya kuliah tuh nggak sedikit gitu. Cuma ya tetap aja ada sisi nggak enakan gue yang ngebikin kayak ya minimalnya buat rokok-rokok aja gue bisa beli sendiri gitu. Jadi emang ya parahnya gue, jeleknya gue dari zaman SMA sama kuliah tuh gue udah ngerokok gitu. Jadi ya nyokap tuh sebenarnya nggak suka gue ngerokok, tapi gimana ya? Ya gitulah pokoknya, susah gue jelasinnya. Intinya gue pengennya minimalnya buat jajan-jajan gue, kebutuhan gue yang bukan kayak kebutuhan makan, gue bisa beli sendiri gitu. Dan itu ngaruh ke percintaan juga, kayak apa ya? Gue setuju juga sih sama Sigit, maksudnya kayak meskipun ada orang yang bilang kayak ketika cewek mau ketemu itu cuma butuh ketemu doang, tapi buat gue itu enggak. Karena emang bukannya gue hitungan, tapi maksudnya gini, lu posisikan ketika seseorang atau cowok itu nggak sama kayak lo gitu. Maksudnya cewek, gue lagi ngomong ke cewek nih, itu nggak sama kayak lo yang mungkin lo full di cover sama nyokap sama bokap gitu. Ada uang jajan, uang makan, segala macem lah, ada entertain mungkin. Nah kalau Sigit dan gue itu ibaratnya kayak nggak ada biaya entertain buat jalan-jalan gitu loh. Kayak nyokap tuh ngasih ya buat makan sama buat beli buku gitu, keperluan kuliah. Ya adalah buat jajan-jajan dikit tapi kayak cuma berapa gitu.
Nah itu tuh nggak bisa disamain, wah menurut gue ya. Ya meskipun ini dua-duanya saling effort, gue juga setuju. Kayak cewek kan harus make up, harus apa, dan lah segala macam gitu. Cowok juga sama, ya dia juga harus beli bensin gitu. Ini again bukan gue hitungan ya, tapi ini adalah cost yang emang harus dikeluarin gitu. Ini posisinya ketika kita lagi ngomongin ya, posisi yang bener-bener 0 rupiah ya, atau misalkan saldonya tuh tinggal gocap gitu di ATM-nya, yang dimana dia masih belum ditransfer gitu. Di weekend misalkan, ya posisinya dia mending nunggu di kosan gak kemana-mana karena takutnya transferannya agak telat gitu loh. Jadi ya gue cukup relate dengan apa yang diceritain sama Sigit yang namanya udah gue samarin ya. Jadi kayak ketika nggak ada duit banget tuh ya emang nggak ada gitu. Cuma mungkin beruntungnya dulu ya gue ketemu sama beberapa orang yang dia tidak pernah keberatan kalau misalkan kita cuma kayak keluar untuk ke warkop doang. Lo tau warkop kan? Kayak warkop yang cuma pesan kopi sama bubur, kita bisa ngobrol lama di situ. Atau bahkan cuma kayak ke taman doang. Dan gue bersyukur itu di Bandung tuh ada beberapa taman gitu lah. Dan ada beberapa stadion yang deket kampus gue. Jadi gue masih bisa kayak jogging bareng atau kayak CFD yang kayak gitu lah. Itu kan masih bisa jalan kaki ya, nggak pakai bensin. Tapi serius ini maksudnya kayak ini gambaran buat lo yang mungkin nganggap kayak cowok tuh lebay, tapi lo nggak bisa pukul rata semua status ekonomi tuh sama gitu. Dan gue juga tidak sedang apa ya, muncul orang Sunda nama namanya papayahan gitu. Papayahan tuh apa ya, kayak ya berasa orang paling nggak punya, bukan, tapi emang di posisi anak rantau tuh kayak gitu nggak sih, kadang transferan suka telat gitu. Terus posisinya mungkin ya lo ada kebutuhan yang tidak terduga, kayak misalkan gue untuk keperluan motor, misalkan motornya mogok lah, ada masalah lah, apalah gitu. Yang mungkin cewek nggak ngerti gitu, maksudnya nggak ngerti kenapa sih harus ke bengkel. Ya kalau nggak ke bengkel motornya nggak akan jalan gitu. Ya kenapa nggak beli motor baru? Ya kalau duitnya ada gue beli motor baru gitu. Paham gak sih lo maksud gue? Jadi intinya kayak gitulah, kayak ya sebenarnya untuk sebuah pertemuan dalam sebuah hubungan tuh membutuhkan effort yang lumayan gitu. Jadi stop untuk bilang pasangan lo tuh gak ada effort kalau lo belum bener-bener tahu apa yang lagi dia rasain sekarang gitu, atau seperti apa keadaan dia sekarang lah kayak gitu. Nah balik lagi ke ceritanya, ini diceritanya kan bilang si ceweknya ini mulai membanding-bandingkan dengan beberapa orang di masa lalunya. Nah ini bagian yang paling gak enak sih kalau menurut gue, iya gak sih? Sebenarnya ini berlaku buat cowok dan cewek juga sih. Kayaknya kalau cewek dibandingin sama, maksudnya ada cowok nih misalkan, si cowok ini ngebandingin si ceweknya sama mantan-mantan yang sebelumnya, itu juga pasti kan gak enak ya. Dan ini juga sama gitu, ketika Sigit di sini dibanding-bandingin sama mantan-mantan yang sebelumnya, itu kan kayak gak enak ya. Maksudnya kayak apa sih, kenapa sih harus dibandingin gitu, kenapa nggak bisa ya nggak usah dibandingin aja gitu. Terus gue juga setuju lagi di akhir kan Sigit bilang ya, kenapa ketika ada di satu aspek kita kurang gitu, seolah-olah di aspek-aspek yang lainnya tuh ketutupan gitu. Ibaratnya sederhananya kayak gini, kenapa ketika ada satu kekurangan, kelebihan kita itu kayak seolah-olah ketutupan, atau kenapa ketika ada satu kesalahan, kebenaran-kebenaran kita yang lainnya tuh seolah-olah ketutup gitu. Dan di posisi itu tuh gue ngerasa kayak gak adil aja gitu, kayak ya gak adil gitu, kenapa gitu. Nah makanya sampai detik ini gue terus untuk mempertahankan untuk tidak menilai seseorang dari salah satu kesalahannya doang gitu, tapi secara keseluruhan. Baru ada persentasenya kan, nih orang baik atau enggak gitu. Jadi nggak bisa kayak ketika orang ini baik terus ada salahnya atau ada kurangnya terus kita cap jadi kayak dia enggak deh gitu. Nah itu kayak nggak fair aja gitu. Dan gue juga berharap buat lo yang dengerin, kalau misalkan lo adalah orang yang kayak gitu, semoga lo bisa sedikit berpikir lebih jernih lagi ketika ada orang yang ngelakuin kesalahan ke lo satu kali misalkan, atau satu aspek, terus lo cuma mempertimbangkan aspek itu doang. Tapi ini aspeknya tuh maksudnya kayak aspek yang kayak ekonomi tuh kan kayak, ya masa harus dipermasalahkan sih gitu untuk tahapan yang kayak posisinya emang kita belum bisa nyari duit
sepenuhnya karena masih ada tanggung jawab kuliah gitu loh. Beda cerita ketika emang posisinya udah lulus kuliah, ya ekonomi emang harus dipertimbangkan ketika lo mau merit gitu. Tapi kalau masih ya kayak sekolah atau kuliahan kan kayak gimana gitu. Kayak kalau misalkan kita mau milih dilahirkan dari orang yang kayak tajir melintir, ya kita juga pengen gitu. Tapi again ini bukan berarti gue gak bersyukur lahir dari keluarga gue, bukan. Tapi maksudnya kayak ya kalau emang faktor ekonomi jadi alasan, ya agak gak fair aja gitu. Ya yang pada intinya sih, ya gue berharap lo bisa lebih fair lah, lebih bijak untuk menimbang-nimbang sesuatunya gitu. Gitu sih kalau menurut gue ya. Dan di akhir cerita Sigit juga nanya, menurut gue ini hubungan lagi ada di fase toxic atau enggak. Nah kalau menurut gue sih iya ya. Yang gue anggap toksiknya itu adalah ketika si ceweknya mulai membanding-bandingkan lo dengan beberapa orang di masa lalunya. Itu menurut gue lumayan toksik ya dalam sebuah hubungan gitu. Karena ya buat apa gitu dibanding-bandingin di depan orangnya gitu. Kayak ya kalau lo ngerasa kurang ya cukup lah ngomongin tentang kekurangannya aja gitu. Nggak usah kayak dibanding-bandingin sama siapanya gitu. Iya gak sih? Ini sebenarnya kayak perihal kita ngekomunikasiin tentang masalah aja sih. Kalau lo nggak percaya, coba aja lo komunikasiin perihal kekurangan dengan cara membandingkan. Itu pasti nggak akan ada jalan keluarnya. Pasti orang yang dibandingkan itu umumnya ngerasa sakit hati. Kalaupun ada orang yang nggak sakit hati, gue lebih percaya belum aja sih. Bukan nggak sakit hati ya, belum sakit hati. Lambat laun kalau dia sering dibandingin pasti bakal sakit hati gitu. Makanya kalau emang masalahnya itu adalah di kekurangannya, ya ada hal-hal yang kurang, ya omonginnya di hal-hal yang kurangnya aja, nggak usah dibanding-bandingin sama yang lain gitu. Karena itu nggak enak. Dan posisinya gue nggak tahu ini Sigit udah putus atau belum, karena ini ceritanya dari 2023 ya. Gue baru angkat sekarang. Ini gue scroll dari atas banget ceritanya karena gue gabut banget, dan ini juga uploadnya lumayan agak malam karena tadi gue lumayan banyak baca-bacain ceritanya gitu. Oke, mungkin episode malam hari ini dicukupkan sekian ya. Anyway, Sigit thank you banget lo udah cerita di podcast Teman Tidur. Semoga posisinya sekarang lo jauh lebih bahagia, dan gue juga gak tahu ini lo masih sama orang yang lo ceritain ini atau enggak. Tapi gue berharap lo dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Sukses dan bahagia selalu. Amin. Dan buat lo yang mau cerita juga sama kayak Sigit yang namanya udah gue samarin, lo bisa banget untuk ceritain ceritanya ke podcast Teman Tidur. Itu lewat website Teman Tidur. Lo bisa kirim ceritanya di sana. Nanti website gue bakal cantumin juga di deskripsi. Itu di www.temantidur.id. Dan buat lo yang belum nyobain parfum gue, lo wajib banget untuk cobain discovery setnya deh minimal. Maksa banget ya. Nggak bercanda. Kalau lo mau cobain, lo bisa cobain yang discovery setnya. Karena dari discovery set itu kan lo bisa cobain 5 varian parfum yang gue punya gitu. Oke, mungkin untuk episode malam hari ini dicukupkan sekian. Gue Dera dari podcast Teman Tidur, dengan segudang cerita yang mengantarkan kamu ke dunia mimpi. Good night.